Angkatan Laut China akhirnya akan dapat menggunakan teknologi litium untuk menggantikan baterai timbal asam yang digunakan dalam armada kapal selam tradisional. Bagi yang tidak tahu apa itu baterai timbal asam, baterai timbal asam adalah baterai konvensional dan di sini umumnya kita menyebutnya sebagai aki. Menurut sebuah studi oleh Angkatan Laut China, yang dilaporkan oleh South China Morning Post, baterai lithium-ion dapat segera memberi daya pada armada kapal selam konvensional China yang besar karena kemajuan dalam industri mobil listrik yang dominan secara global di negara itu. Dengan perkiraan 60 hingga 70 buah kapal selam, China diklaim memiliki armada kapal selam konvensional terbesar di dunia, dan bermaksud untuk mengonversi baterai timbal asam ke baterai litium di semua armada kapal selam mereka, yang pada awalnya mereka ragukan keefektifannya. Namun pada akhirnya, mengganti baterai timbal asam di kapal selam konvensional dengan baterai litium akan segera dilakukan, kata Wang Feng, seorang desainer kapal selam dan pemimpin studi. Studi tersebut mengklaim bahwa jawaban teknis telah ditemukan melalui pengujian dan pengembangan yang signifikan di industri mobil listrik China, dan bahwa baterai litium telah terbukti bekerja dengan aman walaupun dalam kondisi yang keras. Menurut penelitian yang diterbitkan tanggal 15 Oktober di jurnal peer review China Marine Electric and Electronic Engineering, mengkonversi baterai timbal asam ke baterai litium di kapal selam konvensional Angkatan Laut China dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahan dan kemampuan tempur kapal selam, di mana Laut China Selatan dan Selat Taiwan yang disengketakan adalah dua jalur penting yang harus dilindungi oleh armada kapal selam konvensional China. Selama lebih dari 1 dekade, militer China telah merencanakan untuk mengganti baterai timbal asam di armada kapal selam tradisional mereka dengan teknologi litium. Hal itu dikarenakan baterai timbal asam di kapal selam tersebut, yang belum mengalami perkembangan signifikan sejak Perang Dunia II. Hal ini terbukti menyebabkan banyak masalah karena kapasitas penyimpanan energinya yang buruk, pengisian yang tertunda, keluaran daya yang terbatas, masa pakai yang pendek, dan kebocoran gas yang berbahaya. Pada teknologi baterai asam timbal yang diadopsi kapal selam itu sebelumnya, nikel dan kobalt ditambahkan ke baterai untuk meningkatkan kinerja kapal selam tersebut, dan hal ini dianggap teknologi yang telah ketinggalan zaman dan juga dianggap sebagai faktor penyebab kemunduran. Namun saat ini, beberapa produsen baterai di Cina telah mulai menggunakan besi dan fosfat sehingga memudahkan akses dan dari segi harga menjadi lebih terjangkau. Selain itu, besi dan fosfat dapat membentuk struktur yang sangat stabil yang meningkatkan keamanan baterai litium yang hampir tidak mempengaruhi kinerjanya. Hal itu diperkuat dengan data industri di China yang menunjukkan bahwa jumlah kendaraan listrik baru yang saat ini menggunakan teknologi besi fosfat di China melebihi yang menggunakan nikel dan kobalt, dan di masa depan kapal selam bertenaga baterai litium China kemungkinan besar akan mengadopsi strategi besi fosfat, karena China sangat bergantung pada negara asing untuk pasokan nikel dan kobalt. Nah, itu baru dari sisi kapal selam China. Bagaimana dengan negara-negara lain? Apakah mereka menggunakan teknologi yang sama seperti yang diterapkan China atau malah mungkin China satu-satunya negara yang telah mengadopsi teknologi ini? Silakan lanjutkan tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Dirangkum dari beberapa sumber, baterai litium tidak hanya dicari oleh China untuk kapal selam mereka, ternyata Angkatan Laut Jepang adalah yang pertama mencapai ini pada tahun 2018, dengan menambahkan mangan logam ke baterai litium kapal selam mereka. Kemudian disusul Korea Selatan yang telah meluncurkan kapal selam bertenaga litium pertamanya menggunakan nikel dan kobalt pada tahun 2021. Meskipun baterai secara fungsional identik digunakan pada smartphone, militer Korea Selatan mengklaim memiliki langkah-langkah tambahan untuk memastikan operasi yang aman di laut. Sementara di belahan benua Eropa, Jerman dan Prancis pun telah melakukan pengembangan yang memperoleh kemajuan signifikan dan akan segera bergabung untuk mengkonversi baterai timbal asam ke baterai litium pada kapal selam konvensional mereka.